Keputusan gali lubang tutup lubang dari satu pinjol ke pinjol lainnya itu adalah keputusan terbodoh yang pernah aku ambil, dan keputusan itu juga yang membawa aku pada kemiskinan yang paling miskin. Buat kalian yang sekarang lagi kejebak pinjol dan pay letter, ayo berubah, pikirin, kita cari solusinya. Jangan kalian itu cuma nyari validasi, tapi ujung-ujungnya pinjol kalian itu gak selesai sama sekali. Aku ada satu pertanyaan, kalian boleh jawab dalam hati aja. Dan kalau kalian udah tahu jawabannya, kalian harus langsung lakukan sesuatu untuk nyelamatin diri kalian dan tentunya keuangan kalian. Karena kalian juga harus tetap melanjutkan hidup walaupun kalian ada tanggungan pinjol. Pertanyaannya tuh ada dua. Ini tuh dua-duanya tentang skenario yang terjadi kalau kalian sekarang lagi ada di posisi susah keluar dari pinjol. Pertanyaan pertamanya, mending kalian punya satu hutang pinjol tapi telat bayar terus bunganya jadi membengkak banget, atau kalian pilih kalian bayar pinjol yang satu ini dengan minjem lagi di pinjol lainnya. Nah, kalian pilih dua skenario itu. Kalau pertanyaan ini dilemparkan ke aku udah gak bisa jawab karena aku sudah melakukan kesalahan dengan pakai skenario kedua, yaitu aku pilih tutup pinjolku dengan minjem di pinjol lainnya. Jadi hutang aku di banyak aplikasi dengan bunga yang lebih banyak daripada bunga yang kalau aku punya satu pinjol, aku biarin aja. Aku ngerti banget pada saat kita nyairin pinjol atau kita pakai pay letter, kita itu punya landasan keyakinan kita bakal mampu membayar pinjol dan pay letter ini gitu. Sialnya, keputusan kita nyairin pinjol itu adalah keputusan yang paling salah gitu. Kita tuh dibenturkan juga dengan kenyataan bahwa ya pendapatan kita itu tidak cukup untuk menutup hutang pinjol kita. Kalau misalkan waktu itu aku ambil skenario pertama, di mana misalkan gaji aku tuh cuman UMR, ya kisaran 3 jutaan, terus aku punya hutang 10 juta. Karena aku udah gak sanggup bayar, ya udah aku telatin aja sampai aku sanggup bayar. Mungkin 10 juta itu hanya akan berbunga, anggap bunga terbesarnya 10%. Jadi mungkin aku harus kembalikan uang sebesar 11 juta rupiah. Nah, karena aku ambilnya itu skenario kedua, jadi aku bayar hutang 10 jutaku itu dengan aku nyairin pinjol di pinjol-pinjol lainnya, yang gak mungkin satu pinjol bisa nyairin 10 juta, pasti kecil. Jadi aku ambilin di pinjol ini sekian, pinjol ini sekian, pinjol ini sekian, dengan bunga yang beda-beda, tapi kalau di total lebih dari 10%. Akhirnya apa? Aku punya hutang pinjol di pinjol A ini gak beres, di pinjol lainnya nih udah kebuka 5 pinjol, harus aku selesaikan juga. Nah, kalau aku muter balik ke waktu itu, aku sih bakal pilih skenario pertama ya, biarin hutang pinjolku ngebengkak dengan bunga, tapi aku bisa bereskan dengan gaji UMR ku gitu. Tentu saja gitu, skenario pertama pun gak akan berjalan dengan mulus, karena DC-DC itu nagihnya emang gak kira-kira ya, kadang bahkan di beberapa kasus sampai ada yang banyak banget orang yang milih untuk ya kayak gitulah ya, pada akhirnya bertemu Tuhan gitu. Kuncinya kalau kalian mau ngambil skenario pertama, kalian kuatkan mental, tapi gak semua orang juga bisa kuat mental gitu. Caranya ya banyak tutorialnya, kalian bisa cari di tempat lain, aku gak akan kasih tutorial karena aku gak ngalamin itu gitu. Kelebihannya skenario pertama itu yaitu kalian bisa tetap bertanggung jawab, bayarin pinjol yang udah kalian pakai. Ya udah di satu pinjol aja. Rugi ya pasti rugi, tapi nggak serugi dengan kalian gali lubang tutup lubang. Jadi kalau kalian sekarang lagi gali lubang tutup lubang, stop dari sekarang juga. Kalian fokus aja di satu persatu hutangnya. Biarin aja sampai ngebengkak, tapi kalian fokus beresin satu persatu. Misalkan nih kalian itu dapat pemasukannya hanya dari gaji, ya udah gaji kalian fokusin aja untuk satu pinjol dan untuk hidup kalian. Aku ngerti gimana sulitnya ngebagi untuk bayar cicilan dan untuk ngebagi biaya hidup kalian. Pentingnya kalian punya support system yang bagus di saat ini gitu.
Tapi kalau kalian gak punya support system yang bagus, mungkin kalian gak seberuntung aku yang punya support system. Nah, kalau kalian gak punya itu, kalian fokus di satu persatu pinjolnya. Jangan gali lubang tutup lubang. Udah, kalian fokus di satu pinjol, beresin satu persatu sampai selesai. Sudah, pokoknya kalian stop aja, jangan sampai kalian punya utang yang beranak. Jadi lebih baik hutangnya itu gede banget daripada utangnya itu di mana-mana. Udah cukup di satu aja. Kalau udah nanggung di banyak aplikasi, beresin satu persatu. Jangan ditambah lagi. Udah stop sampai di situ aja. Video ini tuh ditujukan untuk kalian yang memang mau menyelesaikan urusan hutang piutang. Kalau memang dari awal kalian mau galbah, ya nggak usah nonton video ini. Jadi jangan komen-komen nggak usah dibayar aja, ya udah terserah itu ya, terserah kalian. Tapi video ini ditujukan untuk kalian yang memang mau bertanggung jawab atas apa yang kalian perbuat, kayak gitu. Itu aja udah sangat harus diapresiasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.